Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Syihab Syekh Abu Bakar dengan NIM 23023111107. Di sini saya ingin menjelaskan tentang intake dan exhaust system. Pertama-tama, apa sih intake dan exhaust system? Sistem intake dan exhaust merupakan bagian penting dalam kinerja mesin diesel. Sistem ini bertanggung jawab atas pemasukan udara ke dalam silinder atau yang disebut intake dan pembuangan gas sisa pembakaran atau yang disebut dengan exhaust. Nah, untuk komponen-komponennya sendiri yaitu ada yang pertama pre-cleaner. Pre-cleaner adalah komponen dalam sistem intake udara pada mesin diesel yang berfungsi untuk memindahkan dan menghilangkan debu, kotoran, serta partikel besar dari udara sebelum masuk ke air filter utama. Yang kedua ada air filter. Air filter berfungsi untuk menyaring udara, debu, dan partikel-partikel kecil yang tidak terlihat sebelum masuk ke ruang bakar. Yang ketiga ada turbocharger. Turbocharger berfungsi untuk meningkatkan tekanan udara yang masuk sehingga mesin bisa menghasilkan tenaga yang jauh lebih besar tanpa perlu memperbesar kapasitas mesin. Yang keempat ada aftercooler. Aftercooler ini berfungsi untuk mendinginkan udara yang telah dikompresi dari turbocharger sebelum masuk ke ruang bakar. Yang kelima ada intake manifold yang berfungsi untuk mendistribusikan udara ke setiap silinder mesin secara merata sebelum proses pembakaran berlangsung. Yang kelima ada exhaust manifold yang berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan gas buang dari silinder ke sistem knalpot. Yang terakhir ada muffler. Muffler ini berfungsi untuk meredam suara dan ledakan pembakaran. Selanjutnya ada mekanisme sistem intake dan exhaust system. Yang pertama, udara dari lingkungan masuk melalui pre-cleaner untuk memisahkan partikel besar seperti debu dan pasir. Setelah melewati pre-cleaner, kemudian udara masuk ke air filter yang menyaring partikel kecil agar udara lebih bersih sebelum masuk ke mesin. Selanjutnya, udara masuk ke dalam turbocharger dan mengompresi udara tersebut. Udara yang telah dikompresi oleh turbocharger memiliki suhu temperatur yang lebih tinggi, sehingga perlu didinginkan oleh aftercooler atau intercooler karena udara yang memiliki suhu rendah itu memiliki kepadatan yang lebih tinggi dan meningkatkan efisiensi pembakaran sebelum masuk ke intake manifold. Setelah itu, udara masuk ke dalam intake manifold yang berfungsi sebagai saluran distribusi udara ke setiap silinder. Selanjutnya, setelah proses pembakaran terjadi di ruang bakar, gas sisa pembakaran terdorong keluar saat langkah buang. Gas buang keluar melalui katup buang atau exhaust valve dan masuk ke dalam exhaust manifold. Exhaust manifold mengumpulkan gas dari setiap silinder dan mengarahkannya ke sistem pembuangan. Jika mesin menggunakan turbocharger, sebagian energi dari gas buang akan digunakan untuk memutar turbin. Nah, turbin ini akan menggerakkan kompresor pada intake system dan meningkatkan suplai udara ke mesin. Setelah itu, gas buang terakhir melewati muffler yang berfungsi untuk meredam suara dan ledakan pembakaran. Nah, kesimpulannya adalah sistem intake bertugas memasukkan udara bersih dan cukup ke dalam ruang bakar untuk memastikan pembakaran yang optimal. Proses ini melibatkan penyaringan udara, kompresi, pendinginan, serta distribusi udara ke setiap silinder. Untuk exhaust berfungsi membuang gas sisa pembakaran dengan efisien. Gas buang dialirkan melalui exhaust manifold, dimanfaatkan oleh turbocharger, disaring oleh muffler, serta diredam suaranya sebelum dilepas ke lingkungan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.